Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Blood Free? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Jayu lalu memanggil Sohee untuk membantu Jayu menemukan orang yang kira-kira berpura-pura menjadi Citizen X. Tapi sistem tidak menemukan siapapun dari karyawan BF yang terlibat. Jayu berpikir kalau Sohee adalah orang yang berpura-pura menjadi Citizen X karena kemampuannya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Jayu malahan mencurigai Chae-won. Jayu meminta agar sistem memeriksa latar belakang Chae-won, dan akhirnya mengetahui kalau Chae-won juga terlibat ledakan bom yang sama seperti yang pernah Jayu alami, bersama dengan mantan Presiden Moon-yu. Jayu yang mengetahui hal ini meminta Chae-won menemuinya. Jayu menebat Chae-won karena tidak cerita dari awal kalau Chae-won juga ada di kejadian pemboman. Jayu menanyakan hubungan Chae-won dengan mantan Presiden Moon-yu dan Perdana Menteri Sunu. Jayu menegaskan kalau mantan Presiden Moon-yu itu adalah presiden terburuk bagi Jayu, yang seorang pengusaha wanita. Tapi cucu Moon-yu yaitu Sunu malahan menjadi Perdana Menteri. Chae-won akhirnya paham kalau Jayu mencurigai Chae-won yang berpura-pura menjadi Citizen X. Chae-won menegaskan kalau dirinya bukanlah Citizen X, dan harusnya Jayu mencurigai labnya itu karena setelah diretas, salah satu penelitinya diserang. Bahkan rumor negatif tentang cairan budidaya pun tersebar. Tapi Jayu mengacukan omongan Chae-won dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Jayu pergi sendiri ke TKP kecelakaan penelitinya. Di sana, Chae-won menghampiri Jayu. Chae-won kemudian turun ke TKP untuk mendengarkan beberapa info dari para polisi, dan mereka pun pergi dari sana. On-san kemudian mendatangi Jayu. On-san terlihat kaget karena Jayu sedang makan bersama Chae-won di akhir pekan. On-san memberitahu Jayu kalau polisi menanyai On-san mengenai peneliti Hong. Apakah ada yang kira-kira membenci peneliti Hong? On-san menganggap adanya kemungkinan yang dialami Hong bukanlah kecelakaan. Tapi sepertinya Jayu sudah mengetahui hal ini. Jayu juga menginfokan ke On-san kalau Citizen X yang kemarin menyerang lab kemungkinan adalah orang dalam. On-san kaget mendengar hal ini. Chae-won menanyakan kenapa polisi menghubungi On-san mengenai Hong. On-san bilang karena kemarin Hong memang sempat menelepon On-san sekitar jam 4.58 sore. Jayu langsung tanya lagi ke sistem, siapa orang terakhir yang ditemui oleh Hong? Dan ternyata itu adalah Kim Shin-gu sampai pukul 5.50 sore. Sedangkan laporan mengenai kecelakaan Hong dilaporkan pada pukul 6 sore. Jayu pun bergegas untuk pergi menemui Kim Shin-gu. Kita kemudian kembali ke kilas balik kemarin pada pukul 4.49 sore. Kim Shin-gu mendapatkan pesan yang mengatakan kalau Jayu sudah membayar tebusannya. Dan ada suara yang menyebutkan berhasil, uang 80 miliar won. Bersamaan dengan kedatangan Hong ke rumah Kim Shin-gu. Hong mengantarkan beberapa barang milik Kim Shin-gu dan memberikan Kim Shin-gu hadiah kecil untuk pensiun Kim Shin-gu. Saat di lift, Hong jadi mengingat-ingat tentang apa yang tadi dia dengar dari luar apartemen Kim Shin-gu. Hong jadi mulai curiga dengan Kim Shin-gu. Saat di mobil, Hong mencoba untuk melaporkan kejadian ini kepada On-san. Tapi Hong tidak sempat mengatakan kecurigaannya itu. Kim Shin-gu ternyata ada tepat di samping mobil Hong. Dan disitulah kita tahu, Kim Shin-gu lah yang membuat Hong pingsan, menenggelamkan mobil Hong, mengambil kamera dashboard, dan kabur dari apartemennya itu. Saat ini, Jayu, On-san, dan Chae-won menghampiri apartemen Kim Shin-gu. On-san juga menelepon Kim Shin-gu, dan Kim Shin-gu mengangkatnya. Di sana, Jayu langsung mengambil alih telepon dan mempertanyakan keberadaan Kim Shin-gu. Tapi Kim Shin-gu sangat marah dan mengatai Jayu. Dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau sepertinya di antara Jayu dan Kim Shin-gu ada sebuah sejarah yang kita masih belum tahu apa itu tepatnya. Jayu tanya, kenapa Kim Shin-gu mencemari reputasinya sendiri dengan menyebar rumor kalau cairan budidayanya adalah sampah. Tapi Kim Shin-gu langsung menutup teleponnya. Jayu langsung menelepon seseorang dan meminta agar Kim Shin-gu dimasukin ke daftar larangan terbang. Selanjutnya, Jayu menjelaskan ke Sunu kalau dia sudah mendapatkan siapa orang yang berpura-pura menjadi Citizen X. Tapi Suno tetap membantu Jayu untuk menemukan keberadaan Kim Shin-gu dan menetapkan larangan terbang. Chae-won dengan paksa membongkar apartemen Kim Shin-gu dan menemukan ponsel dan smartwatch-nya yang sengaja Kim Shin-gu tinggalkan. On-san meminta bantuan Sohee untuk membuka ponsel dan smartwatch itu sembari memberitahu kalau Kim Shin-gu lah dalang di balik pemerasan kemarin itu dan rumor negatif tentang cairan budidaya. Jayu lalu dikabari kalau Kim Shin-gu ada di Vietnam, tapi tidak bisa dilacak keberadaannya. Kita juga melihat kilas balik bagaimana Kim Shin-gu dulu meminta bantuan Jayu untuk menolong istri Kim Shin-gu yang sedang sekarat karena kanker.
Saat itu, Jayu memang membutuhkan tubuh manusia untuk eksperimennya. Jadi, Jayu menerima usul Kim Sing-gu guna penelitiannya sendiri. Sementara itu, Chae-won menemui Kir. Kir adalah rekan tentaranya dulu yang berakhir menjadi teroris dan dipenjara seumur hidup. Dari percakapan mereka, sepertinya Kir tahu siapa dalang di balik pengeboman dulu. Tapi sampai akhir, Kir menolak mengatakan yang sebenarnya kepada Chae-won. Chae-won kemudian mendatangi tempat kumpulnya para imigran gelap dan meminta mereka mencari Kim Sing-gu di Vietnam dengan iming-iming uang sebesar 30 juta won. Chae-won meminta mereka mencari Kim Sing-gu karena mereka memiliki rekan di Vietnam. Mengetahui imbalan yang besar, mereka pun langsung bergerak mencari informasi Kim Sing-gu. Sementara itu, kita dibawa ke acara pesta akhir tahun kedutaan AS tahun 2025. Di acara itu juga ada 4 orang pengusaha kaya yang dicurigai oleh Mung Yu sebagai dalang pengeboman yang telah terjadi. Perdana Menteri Sunu datang dan menyapa ayahnya. Tidak lama kemudian, ayah Sunu mendatangi Jayu dan memintanya untuk mengobrol berdua. Ayah Sunu menawari Jayu untuk menjual BF seharga 32 triliun won. Mendengar tawaran itu, Jayu berjanji akan memikirkan tentang hal ini dan memberikan jawabannya. Chae-won menghubungi Jayu untuk memberinya informasi kalau Kim Sing-gu ke Kamboja dan membuat paspor Thailand. Nama baru Kim Sing-gu adalah Som Chai-tran. Saat Chae-won menemui Jayu, Jayu kemudian sekali lagi meragukan Chae-won. Dari mulai Chae-won menolong Jayu saat peternak hewan bunuh diri di atas mobil Jayu, bagaimana Chae-won adalah mantan pengawal salah satu pengusaha konglomerat. Terus Chae-won juga ada di TKP pengeboman yang sama dengan Jayu. Dan sekarang Chae-won bahkan berhasil menemukan di mana Kim Sing-gu berada. Ya, memang benar sih, segala sesuatu yang kelihatan kebetulan melulu wajib dicurigai. Chae-won akhirnya cerita ke Jayu kalau dirinya meminta tolong kelompok imigran gelap untuk mencari Kim Sing-gu dengan iming-iming uang. Perdana Menteri Sunu menerima laporan kalau Kim Sing-gu akan mendarat di Paris. Interpol sudah diperintahkan agar menangkap Kim Sing-gu dan mengirim Kim Sing-gu kembali ke Korea. Sedangkan Jayu yang akhirnya mengetahui kalau Chae-won membantunya mencari Kim Sing-gu, langsung mengubah penilaiannya kepada Chae-won dan mulai mempercayai Chae-won. Di saat itu, Jayu mendapatkan pesan kalau Kim Sing-gu sudah meninggal karena infak miokard sebelum mendarat di Paris. Jayu terlihat sangat syok dengan berita ini. Tapi di berita, Jayu malahan dianggap sebagai orang yang membunuh Kim Sing-gu. Diberitakan juga hasil otopsi Kim Sing-gu yang tidak ditemukannya racun. Para pengunjuk rasa mengambil kesempatan ini untuk semakin menekan Jayu. Melihat pengunjuk rasa yang sangat anarkis, Hae-dun meminta agar Jayu tidak ke kantor hari itu. Jayu pun setuju dan meminta agar Hae-dun mencarikannya hotel. Tapi karena tidak ada hotel yang seperti mereka harapkan, Chae-won membawa Jayu ke rumahnya. Dan di sana, Jayu meminta maaf kepada Chae-won tentang semua tuduhannya selama ini kepada Chae-won. Chae-won juga menyarankan agar Jayu menyatakan kalau dirinya tidak bersalah atas kematian Kim Sing-gu. Tapi, Jayu sepertinya tidak terlalu memusingkan hal itu. Mungkin Jayu lelah kali ya, selalu ada tuduhan dan fitnahan tentang dirinya. Hae-dun pun kemudian datang menemui Jayu untuk memberikan senjata kepada kedua bodyguard Jayu. Jayu meminta agar Hae-dun memberikan pesan kepada Hong, agar Hong menemui Jayu setelah tahun baru. Saat berpatroli, Chae-won mengingat percakapannya tadi dengan Jayu. Chae-won menanyai kebenaran, apakah Jayu membunuh istri Kim Sing-gu demi kepentingan bisnis Jayu. Tapi Jayu tidak menjawab pertanyaan Chae-won. Chae-won pun mengetahui kalau adik Jayu meninggal karena penyakit otak degeneratif. Jayu juga memutus hubungan dengan keluarganya. Sedangkan di tempat lain, ayah Sunu mengetahui kalau Jayu tinggal di rumah Chae-won dan mulai mengata-ngatai Jayu. Keesokan harinya, kita tahu kalau Jayu sudah menolak tawaran pembelian perusahaan BF yang ditawarkan oleh ayah Sunu. Dan Sunu sepertinya mulai mencurigai kesetiaan Chae-won. Hari itu, Sunu menelepon Jayu dan meminta untuk bertemu. Sesampainya Jayu di kediaman Sunu, Sunu tiba-tiba harus pergi karena ada perampokan gudang senjata di kantor polisi. Yang dirampok adalah 8 pistol, 5 senapan berburu, 150 peluru aktif, 2 magazin senapan, 4 radio, dan 3 granat. Wah, banyak juga ya sahabat nonton. Untuk apa ya itu semua? Dalam perjalanan ke kantor, ada jalan yang sedang diperbaiki dan meminta mobil Jayu untuk mengambil jalan lain. Saat itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melintas dan berhenti di depan mobil Jayu. Mobil itu tiba-tiba membuka kaca dan mulai menembaki mobil Jayu. Chae-won bertindak cepat dan berusaha menyelamatkan sisi mobil. Tapi, karena penembak sangat banyak, ban mobil Jayu pun tertembak, yang mengakibatkan mobil Jayu menabrak pohon. Akhirnya, sisi mobil keluar dan mulai melarikan diri. Di suatu titik,
Chaewon dan bodyguard lainnya kehabisan peluru. Saat ada yang melemparkan granat, Chaewon berusaha mengambil granat itu dan melemparkan balik ke arah lawan. Tapi Chaewon tertembak dalam prosesnya. Kira-kira siapakah dalang pengeboman dulu itu ya, sahabat nonton? Menurut teman nonton kamu, Perdana Menteri Sunu lah dalangnya. Gimana menurut sahabat nonton? Saksikan minggu depan ya sahabat nonton kelanjutannya. Sampai jumpa!